Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Bapak, pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi ya Bapak, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu kesalehan yang sejati. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus Tuhan kita berjanji untuk mengutus penghibur, Ia menambahkan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan, ya. Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab keinsafan harus dipersiapkan untuk penghiburan dan juga harus memisahkan antara yang berharga dan yang hina, dan menandai orang-orang yang tidak layak mendapat penghiburan. Allah telah menunjuk nabi ini untuk menghibur umatnya. Yesaya 40 ayat 1. Di sini Allah menunjukkan untuk menginsafkan mereka dan memberitahukan kepada mereka dosa-dosa mereka. Pertama, Ia harus memberitahu mereka betapa jahatnya mereka itu sebenarnya. Ayat yang pertama, Ia harus berlaku setia dan terang-terangan dengan mereka. Meskipun mereka disebut umat Allah dan kaum keturunan Yakub, meskipun mereka mempunyai gelar dan ciri yang terhormat, yang dengannya mereka mendapat bagian dalam banyak hak istimewa yang mulia, namun janganlah menyanjung mereka, tetapi beritahukanlah kepada mereka segala pelanggaran dan dosa mereka. Sebutkan dengan jelas kesalahan mereka, dosa-dosa apa yang diperbuat di antara mereka yang tidak mereka ketahui. Bahkan dosa-dosa apa yang diperbuat oleh mereka yang tidak mereka akui sebagai dosa. Meskipun dalam beberapa hal mereka diperbaharui, biarlah mereka tahu bahwa dalam hal-hal lain mereka masih seburuk seperti sebelum-sebelumnya. Perlihatkan segala pelanggaran dan dosa mereka, yaitu semua pelanggaran mereka di dalam dosa-dosa mereka, dan segala sesuatu yang memperberatnya. Imamat 16 ayat 21. Sang nabi harus keras dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya, harus berseru kuat-kuat dan jangan tahan-tahan. Jangan tahan-tahan terhadap mereka, atau jangan hanya menyentuh mereka dengan teguran-tegurannya seolah-olah ia takut menyakiti mereka, tetapi menyelidiki luka itu sampai sedalam-dalamnya, membukanya sampai ke tulang. Jangan menyayangkan dirinya atau jeripayahnya sendiri, tetapi
berseru sekuat-kuatnya, meskipun ia menguras kekuatannya dan membuat rohnya lelah, meskipun ia dibalas dengan niat jahat mereka karena itu dan membuat dirinya mendapat nama buruk, ia tidak boleh bertahan-tahan. Ia harus menyaringkan suaranya bagaikan sangkakala, supaya orang yang suka berpura-pura tuli dapat mendengar kesalahan-kesalahan mereka ketika peringatan disampaikan kepada mereka. Ia harus melayangkan teguran-tegurannya dengan tenaga yang sekuat mungkin dan dengan tekanan yang sehebat-hebatnya, seperti orang yang betul-betul ingin diperhatikan. Sangkakala tidak mengeluarkan bunyi yang tidak terang, tetapi jelas, keras, dan melengking, dan karena itu jelas kedengarannya. Demikian pula seharusnya dengan tanda-tanda bahaya sang nabi yang memberi mereka peringatan akan akibat-akibat yang mematikan dari dosa. Yang kedua, sang nabi harus mengakui betapa mereka kelihatan sangat baik. Kendati demikian, ayat yang kedua, memang setiap hari mereka mencari aku. Ketika sang nabi berkeliling untuk memberitahukan kepada mereka pelanggaran-pelanggaran mereka, mereka membela diri bahwa mereka tidak melihat pelanggaran-pelanggaran apapun yang atasnya mereka bersalah. Sebab mereka rajin dan tekun beribadah menyembah Allah, dan apalagi yang diinginkannya dari mereka. Nah, ia mengakui bahwa apa yang dinyatakan itu benar. Sejauh orang-orang munafik melakukan apa yang baik, mereka tidak akan kehilangan pujian untuk itu. Biarlah mereka memanfaatkan pujian itu sebaik-baiknya. Orang melihat bahwa mereka itu saleh. Sang nabi memberitahukan bahwa semua perilaku mereka itu sama sekali tidak menutupi atau menjadi alasan untuk membenarkan diri dari dosa mereka. Malah justru memperberat dosa mereka. Tunjukkan kepada mereka dosa-dosa yang terus mereka lakukan, sekalipun mereka tahu apa yang baik dan yang buruk. Apa itu dosa dan kewajiban, dan hati nurani mereka sudah insaf tentangnya. Kesalahan fatal manusia di hadapan Allah adalah merasa diri lebih benar, lalu mengukur benar tidaknya orang lain dengan standarnya sendiri. Kesalahan yang lain adalah mengira bahwa dengan melakukan ritual agamanya di hadapan Allah, maka ia boleh tidak peduli dengan sesama. Padahal mengasihi Allah harus mewujud nyata pada tindakan mengasihi sesama manusia. Bangsa Israel terjebak dalam kondisi seperti itu. Mereka menyangka bahwa ritual yang mereka lakukan adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Sepertinya mereka hidup saleh. Puasa mereka pun bukan main seriusnya. Bagi kebanyakan orang beragama, perilaku itu dianggap agung dan terpuji, dan sepatutnya mendapat pujian serta pahala. Tidak heran mereka protes kepada Allah yang seolah-olah tidak memperdulikan mereka. Maka dengan tegas Tuhan menyatakan mereka bersalah dan berdosa. Mengapa demikian? Karena mereka munafik dan tidak memahami kehendak Tuhan. Segala tindakan mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Bangsa Israel lupa Allah memanggil mereka sebagai umatnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukti lain bahwa mereka tidak mengerti kehendak Allah adalah mereka melanggar hukum Sabat. Sabat diberikan Tuhan kepada umat agar mereka menghormati Tuhan dengan beristirahat dan beribadah serta mengasihi sesama
dengan memberi kesempatan beristirahat. Jangan menjadi orang Kristen munafik. Jangan menyangka bahwa rajin ke gereja, memberi perpuluhan dan persembahan, ikut 1-2 bidang pelayanan merupakan tanda kesalehan yang diperkenan Tuhan. Kalau perbuatan pelayanan dan ibadah yang kita lakukan hanya dibuat-buat dan bukan keluar dari hati yang tulus mengasihi Tuhan, serta tidak diimbangi dengan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan, maka itulah ibadah palsu yang Tuhan benci. Hindarilah semua itu, dan kita mau diberkati Tuhan. Marilah kita menjadi orang Kristen yang saleh, yang mau melakukan setiap perintah Tuhan dan melakukan setiap apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Jadilah Kristen sejati, pengikut Kristus yang setia, maka kita akan diberkati selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Bapa, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kembali kepada kami, supaya kami memperhatikan setiap dosa dan pelanggaran kami, dan biar ajarkanlah kami supaya kami hidup saleh di hadapan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan Tuhan tetap memberkati kami dan tetap melindungi kami. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan Tuhan yang menyertai dan memelihara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.